Hingga pada jam 2:30 terdengar sosok wanita itu tertawa di belakang tenda kami. Aduh. Teror dan Tersesat di Gunung Merbabu, ditulis oleh Rian @efekiranti. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat yang udah nulis dan ngizinin ceritanya saya baca. Dan juga buat teman-teman untung direkam. Selamat menikmati. Halo, maaf kalau utasan nanti sedikit berantakan. Sebelum masuk ke cerita, saya mau jelasin beberapa hal. Yang pertama, semua yang ada cerita ini murni pengalaman pribadi dan tanpa bumbu sama sekali ya. Dan yang kedua, beberapa nama yang ada di dalam saya samarkan. Yang ketiga, tujuan dibuat tulisan ini bukan untuk nakut-nakutin orang yang mau naik gunung, tapi sebagai pelajaran agar kedepannya bisa lebih berhati-hati. Jadi, selamat mendengarkan. Kenalin dulu, saya Rian, mahasiswa semester tua di salah satu kampus di kota Bandung. Pada saat itu, kampus memang lagi libur. Setelah UAS, saya sama teman-teman kelas berencana untuk naik gunung ke Gunung Merbabu, tepatnya di Jawa Tengah. Naik gunung bagi saya dan teman-teman kuliah merupakan agenda rutin yang emang sering kita lakukan. Jadi bisa dibilang pendakian kesekian kalinya lah. Setelah saya dan teman-teman di sini, kurang lebih 4 orang yang fix mau ikut. Jadi totalnya berlima dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, setelah urus tiket bis, simaksi, dan lain-lain, akhirnya berangkat. Kami menuju Terminal Cicahem, Bandung untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman, ada bantal dan selimutnya. Biasanya saya bisa tidur di bis, namun aneh, malam ini beda. Padahal sudah jam 11 malam, mata ini masih saja melek. Karena saya duduk di dekat jendela, saya bisa melihat hutan-hutan di sepanjang perjalanan. Jam sudah menunjukkan jam 1, tapi mata juga masih belum ngantuk. Ya udah dah, dipaksain tetap saja nggak bisa. Karena hemat baterai HP, akhirnya saya matiin. Jadi sekarang cuma bisa menatap jendela di sepanjang jalan. Emang sih, kelihatan jarang banget pemukiman. Cuman ada hutan-hutan gelap dan sepanjang kiri kanan hanya sama. Cuman ada hutan-hutan gelap sepanjang kiri dan kanan. Akhirnya hal-hal aneh itu mulai terjadi. Saat ditanjakan, ternyata bis yang gak begitu mulus nanjak ini terkesan lambat. Saya yang duduk di jendela bisa ngelihat pohon-pohon di luar jendela. Ketika saya lihat salah satu pohon yang terlihat, ada bayangan putih ngegantung di bagian batang. Bayangin saja posisi teman-teman ada di posisi saya. Awalnya saya kira itu layangan atau sinar bulan, tapi kalau semakin diperhatiin, ternyata bayangan putih itu mengikuti laju bis yang pelan-pelan itu. Hingga akhirnya bayangan putih tersebut stuck di satu pohon. Dan pas saya lihat dengan jelas, ternyata itu adalah sosok cewek yang lagi duduk sambil ngayun-ngayun kakinya. Sontak saya kaget, saya cek berulang-ulang dan itu emang cewek. Mukanya gak jelas kelihatan sih. Akhirnya karena takut, saya nutup jendela pakai horden dan meremin mata semaksimal mungkin untuk tidur. Dan ternyata saya bisa tidur juga. Tapi hal aneh yang saya alamin belum berakhir. Ketika tidur, saya mimpi ditemenin nenek-nenek pendek, rambutnya putih terurai panjang dan wajahnya pucat banget. Dia bilang kalau saya bakal ngalamin kejadian yang menentukan hidup saya selanjutnya. Serentak saya kaget. Nenek itu juga nitip pesan kalau di dunia ini kita mesti sopan, ramah dan bertanggung jawab. Pas saya bangun, saya mikirin mimpi itu bener-bener kayak terjadi beneran. Biasanya kalau sebelum pendakian mimpi aneh, saya bakal ngalamin kejadian aneh juga. Tapi saya berusaha untuk tetap berpikir positif. Saya coba istighfar dan berdoa agar diberi keselamatan.
Setelah itu, saya lanjut tidur lagi hingga akhirnya sekitar jam 6 tibalah kami di terminal lama Boyolali. Kami dijemput mobil sewaan yang telah saya kontak sebelumnya. Sebut saja Mas Andri. Beliau memang jemputan pendaki. Setelah turun dan ngobrol sebentar sama Mas Andri, kami langsung cus menuju base camp Selo. Sebelumnya, kami minta diantar dulu ke minimarket dan pasar untuk beli kebutuhan logistik. Ketika sampai pasar, teman saya yang perempat akhirnya turun nyari ATM dan belanja, sedangkan saya diem di mobil sambil ngobrol ngalor ngidul bersama Mas Andri. Hingga akhirnya Mas Andri bilang begini, "Kalian berani amat naik hari Kamis, nanti ngecamp malam Jumat dong, serem loh." Saya pun hening bingung. Udah gak usah dibawa pikiran, yang penting sopan dan gak macam-macam. Mas Andri pun mencoba meyakinkan saya yang tampak kebingungan itu. Saya pun mengiyakan aja, karena niat baik pasti akan baik juga. Segala hal yang kedepannya seperti apa, saya mulai deg-degan dalam hati. Saya kaget karena nggak ngeh kalau booking jadwal pendaki hari Kamis itu ternyata horor juga. Tanggal tersebut adalah tanggal sebelum dan sesudahnya teman-teman ada agenda lain. Tapi sudahlah, semua pasti akan baik. Saya mencoba yakin dengan diri sendiri. Setelah sampai di base camp Selo, kami langsung istirahat sambil packing ulang carrier bawaan. Suasana base camp saat itu sangat sepi. Hanya ada 3 rombongan termasuk kami. Setelah packing dan sarapan, sekitar pukul 10 kami berangkat ke loket untuk ngurus izin simaksi. Sebelum start pendakian, saya emang dasarnya sangat peka hal-hal gaib, mewanti-wanti ke teman yang lain untuk lebih berhati-hati dalam bicara, jaga sopan santun. Dan ngomong-ngomong, tim pendaki kali ini ada satu teman saya yang juga emang peka terhadap hal gaib juga. Sebut saja namanya Rama. Oh iya, saya dan Rama emang sering ngalamin pengalaman mistis. Kadang kalau saya gabut di kosan, saya dan Rama dan satu teman lagi sering sengaja nyari hal-hal mistis di area sekitar kampus. Untuk sekedar nanya sejarah atau yang lain, nantilah kapan-kapan saya ceritain. Lanjut dalam perjalanan pendakian. Sebelum mulai pendakian, saya emang udah sempat ngobrol sama Rama. Kalau ada apa-apa, kita berdua mesti backup, paham? Meskipun saya gak khawatir, Rama pun meyakinkan kalau semua ini bakalan berjalan lancar. Mulai dari sini, pendakian kita mulai. Kami mulai mendaki sekitar jam 11. Cuaca berawan dan agak mendung. Kami berjalan perlahan karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai. Namun jaraknya ini paling jauh. Ada teman saya, sebut saja namanya Arya. Emang jalannya agak lambat. Saya dan yang lainnya awalnya gak mau kalau harus ninggalin dia. Tapi dia ngeyakinin kalau kita gak apa-apa ninggalin dia. Karena saya juga percaya sama dia karena senior di Mapala kampus. Akhirnya saya dan 3 teman yang lain pergi menuju pos 1. Awan mendung bercampur dengan angin. Gak begitu kenceng, tapi kerasa. Gak lama akhirnya ditambah gerimis. Karena pos 1 udah di depan mata, kita memutuskan untuk pasang flysheet sembari menunggu Arya. Begitu flysheet terpasang, hujannya reda. Mantap, Arya kelihatannya lama. Maka kami bertiga memutuskan untuk seduh kopi dulu, ngobrol sana sini sambil bercanda. Hingga cerita-cerita konyol acara himpunan kami. Dari Aris, ia bercerita kalau Rama pernah mabuk hingga telanjang. Kami pun tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan. Aris menambahkan, Rama saat mabuk terlihat konyol. Rama sampai naik-naik ke atas pohon, bahkan terlihat seperti kesurupan. Aris sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan itu. Kami pun tertawa, dan di tengah senyapnya hutan, tak ada pikiran negatif kemanapun saat itu. Hingga setengah jam kemudian, Arya muncul bersama rombongan pendaki lain. Arya istirahat dan kami membereskan flysheet. 10 menit menunggu Arya istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan turun deras. Kami bergegas menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Kami pun bilang untuk menunggu di pos 2. Perjalanan cukup terjal saat itu. Di sepanjang trek,
Saya diawasi dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, saya malah terlihat rame. Akhirnya kami sampai di pos 2 sekitar jam 1:30. Istirahat dan membuka beberapa camilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 sepi, hanya 2 tenda yang berdiri. Mereka terlihat sedang memasak, namun ketika saya sapa, mereka terlihat cuek. Lagi-lagi nih, Aris mengejek Rama pria mabuk. Kita kembali tertawa terbahak-bahak saat itu. Bahkan mereka berdua sampai bercanda seperti anak kecil, saling lempar tanah dan rumput. Saya hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka berdua. Selang 45 menit, Arya muncul, dan kemudian kami beristirahat sebentar. Kami pun memutuskan untuk makan siang. Nasi bungkus yang kami beli di base camp lumayan dah untuk mengisi tenaga yang mulai habis saat ini. Setelah makan, kami mulai perjalanan ke pos 3. Trek dari pos 2 dan ke 3 sudah cukup terbuka. Nggak banyak pohon-pohon besar dan rimbunan. Base camp sampai di pos 2, kabut pun turun. Pandangan hanya bisa melihat sekitar 2 meter ke depan. Gelap kabut mengiringi perjalanan kami menuju ke pos 3. Sekitar 1 jam perjalanan kami pun sampai di pos 3. Ketika baru duduk untuk istirahat, saya melihat ada monyet yang ukurannya sangat besar. Gak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anehnya lagi, gak ada yang lihat selain saya. Bahkan Rama pun juga gak lihat monyet itu. Monyet itu mondar-mandir dan melompat-lompat hingga akhirnya monyet itu menghilang tiba-tiba. Saya coba untuk terus berpikir positif, menganggap kalau monyet yang barusan saya lihat itu hanya halusinasi saja. Setelah selesai beristirahat sekitar jam 3, kami memulai perjalanan kami lagi. Trek mulai curam dan menguras tenaga. Cuaca yang tadinya mendung kali ini menjadi terang benderang. Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang turun dari atas. Kami pun sempat ngobrol dan katanya di Sabana 1 hanya ada 2 tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun karena treknya berat. Akhirnya kami terpisah. Saya ada di depan dan sampai di Sabana 1 tepat di jam 4. Tak lama kemudian Rama dan Aris, sampai Arya ditemani teman saya yang satunya, Rohman namanya. Selama menunggu mereka, saya bertiga berdiskusi mau ngecamp di mana, antara Sabana 1 atau Sabana 2 ya. Matahari hampir terbenam. Arya dan Rohman sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya kita berlima berdiskusi camp di Sabana 1 atau 2. Akhirnya setelah diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan, karena fisik kami berlima masih kuat, kami sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Perjalanan ke Sabana 2 butuh waktu 45 menit dengan trek yang lumayan curam. Ketika kami mulai akan berjalan, tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1. Mereka berencana ngecamp di Sabana 1. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju Sabana 2. Kali ini saya di posisi paling belakang sambil mengambil beberapa gambar, kejar waktu supaya sampai Sabana 2 belum begitu gelap. Ternyata selama perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Setengah jam kemudian kami sampai di Sabana 2. Kira-kira jam 6 kami akhirnya tiba di sana. Hanya ada 1 tenda yang berdiri di sana, suasananya sepi. Kami akhirnya mulai mencari lapak kosong. Saya pun kemudian mengusulkan di bawah semak-semak. Tujuannya jika angin malam yang kencang dari atas gunung tidak terlalu terasa. Lagi pula lumayan banyak pohon untuk membentangkan flysheet ini. Yang lain pun sepakat. Kemudian kami mulai membangun 2 tenda yang saling berhadapan. Jarak dari tenda kami dengan tenda rombongan yang lain kira-kira sekitar 100 meter. Agak jauh tapi masih terdengar suara-suara mereka. Setelah tenda dan flysheet berdiri, kemudian kami pun berbagi tugas. Rama membuat parit, Rohman dan Arya berberes dalam tenda. Aris menyiapkan alat-alat masak dan saya membuat jemuran untuk pakaian kami yang kotor. Tali saya bentangkan, membuat simpul dari satu pohon ke pohon lain. Ketika sudah beres, saya mendengar dengan jelas suara menggerung di balik semak-semak itu. Suara guraman itu berulang-ulang. Saya pun mencoba untuk permisi, tak ada niat untuk mengganggu, lalu bergegas masuk ke dalam tenda.
Rama tertawa, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Saya selalu mencoba untuk berpikir positif agar suasana menjadi hangat. Setelah selesai beres-beres dan bersih-bersih, saya keluar untuk menggantungkan pakaian. Di luar sudah gelap, jadi saya memutuskan untuk pakai headlamp. Ketika jalan menuju tali jemuran, ada sosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang saya lihat di bis tadi. Dia berdiri agak jauh membelakangi saya. "Woi, ini masih sore," gumam saya dalam hati. Setelah menggantungkan pakaian, saya pun buru-buru masuk dalam tenda. Melihat saya yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka gak ganggu. Saya pun percaya, mungkin emang lagi apa saja. Setelah itu kami pun masak-masak sayur sop kangkung dan sebagainya untuk makan malam kita. Sambil menunggu nasi dan sayur matang, kami pun ngobrol ngalor ngidul gak jelas dari tenda ke tenda. Aris lagi-lagi mengejek Rama. Itu masih membuat kami tertawa. Tapi di antara gelak tawa kami, saya mendengar rintihan dengan samar-samar. Suara apa itu? Batinku. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda kami. Saya pun langsung memotong tawa-tawa mereka. Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Mereka kemudian terdiam. "Mulai dari sekarang, jangan terlalu berisik," ucap saya memotong keheningan. Mereka seraya mengerti apa yang saya maksud. Akhirnya kita mengganti topik pembicaraan. Bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Kenapa saya langsung potong obrolan mereka tadi? Saya merasa kalau penunggu di area camp agak terganggu. Soalnya hal yang saya alami sebelumnya ini persis dengan gangguan di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Saya berusaha untuk tetap tenang saat itu. Singkat cerita, akhirnya sop, sayur, dan nasi matang. Kemudian kami makan dengan lahap. Setelah selesai makan, kami ngopi dan menunggu ngantuk. Suasana hening gelap dan tak berselang lama, Aris ternyata kebelet buang hajat. Aduh, berapi nih. Meskipun manusiawi, tapi saya rasa tidak di situasi yang tepat. Saya takut menunggu di sini itu terganggu. Akhirnya dia pun pergi keluar. Saya titip pesan untuk permisi dan selalu berdoa. Aris pun mengiyakan. Akhirnya saya pun ikut buang air kecil ke belakang tenda. Sambil buang air kecil, saya iseng senter-senterin sekeliling. Pas saya nengok ke kanan, saya lihat Aris yang lagi jongkok. Awalnya saya bercandain, sengaja saya senterin. Tapi pas saya arahin senternya ke Aris, saya lihat sosok cewek yang sebelumnya ada di dekat tali jemuran itu bergelantung di pohon dekat Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin, dan rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Saya kaget luar biasa, sontak teriak biar Aris cepat-cepat balik ke tenda. Saya masuk tenda dan gak banyak bicara, langsung pasang badan ke sleeping bag dan maksa buat tidur. Akhirnya saya tertidur juga. Tapi gak lama dari situ, Rama bangunin saya. Ternyata tenda kami rembes. Waduh. Dan anehnya lagi nih, bagian rembesnya itu hanya di bagian kepala sampai kaki doang. Bagian matras Rama dan Rohman tuh kering. Ngomong-ngomong, tenda yang saya tidurin ini ada saya, Rohman, dan Rama. Sedangkan Aris tidur berdua bersama Arya. Balik lagi ke ceritanya. Ngelihat tenda rembes, saya coba untuk ngecek parit. Ternyata gak ada air sama sekali. Dan di luar memang ada hujan. Tapi cuma gerimis kecil dan angin doang yang gede. Padahal saya udah pakai footprint jadi alas tenda. Kenapa bisa seperti ini? Saya mulai bertanya-tanya. Dan yang paling anehnya, kenapa yang rembes cuma bagian saya? Akhirnya kita rubah posisi tidur. Bagian rembes ditutup pakai stress bag yang dibagi dua. Saya pindah ke posisi tengah, jadi dihimpit sama Rahma dan Rohman. Arya dan Aris pun masih bangun memastikan kondisi tenda saya. Kira-kira saat itu pukul 10 malam. Kami pun bergegas tidur lagi. Tenda kami sudah ditutup rapat. Saya coba untuk tidur, geser sana sini, pindah posisi, tapi hasilnya nihil. Saya gak bisa tidur malam itu. Setiap saya merem, saya selalu terbayang sosok cewek yang ada di semak-semak tadi. Setelah jam berlalu, saya masih belum tidur.
Saya gelisah. Akhirnya saya menggerutu dengan nada kesal. Kampret, ini pasti digangguin. Ternyata Roman belum tidur. Dia juga ngerasa susah untuk memejamkan mata. Saya pun minta Roman untuk gak tidur, nemenin saya yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tenda Aris. Ternyata ia juga belum tidur. Aris merasa agak sesak karena batuknya lumayan mengganggu. Saya dan Roman pun ngobrol, ngomongin tentang gaji PNS, dosen, dan sebagainya. Yang penting biar gak sepi-sepi amat. Hingga akhirnya di antara keheningan obrolan kami berdua terdengar suara resleting tenda yang terbuka dan tertutup dengan jeda beberapa detik. Saya kira itu Aris atau Arya keluar dari tenda. Tapi lama-kelamaan jadi aneh. Resletingnya malah kayak dimainin. Roman juga mendengar jelas suara itu. Saya beraniin nanya ke Aris, dan dia emang belum tidur. Riz, ngapain keluar? Tapi Aris malah menjawab, enggak. Saat itu saya kaget. Terus ngapain mainin resleting? Di situ saya mikirin 2 kali. Resleting sleeping bag ya? Dia masih jawab, enggak disentuh sama sekali malahan. Oh, oke. Saya dan Roman saat itu hanya hening kebingungan. Suara tersebut benar-benar jelas kami berdua dengar. Akhirnya saya beranikan diri untuk ngecek keluar, dan ternyata gak ada apa-apa. Saya senterin ke arah pasak dan tali tenda. Semuanya masih tertancap kuat dan kencang. Angin di luar cukup kencang sih saat itu. Kali ini gerimis sudah gak terlalu deras. Mungkin sisanya saja. Ketika tadi keluar, langit benar-benar bersih. Bulan dan bintang keluar bersinar. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Roman sudah tertidur pulas dan saya masih terjaga di tengah keheningan. Saya mencoba untuk berbagai cara agar cepat tidur, mulai dari baca e-book, main game, dan dengerin musik. Tapi tetap saja gak bisa. Saya bengong liatin lampu tenda yang tepat di atas kepala. Saya renungin kenapa semua ini bisa terjadi, dan kenapa cuma saya yang kena sial seperti ini. Apa yang saya perbuat? Saya pun akhirnya ngerasain hal yang aneh. Rasanya ada yang berjalan ngelilingin tenda kami. Suaranya amat sangat jelas. Bahkan kadang langkah kakinya itu berhenti tepat di kepala saya. Dan ada bayangan samar setiap langkah tersebut mulai terdengar. Karena takut, saya pun membangunkan Rama. Tapi dia menjawab kalau itu adalah orang yang kencing di dekat tenda. Dasmu itu, mana mungkin tenda sebelah jauh-jauh datang ke dekat tenda kami untuk buang air kecil saja. Demi rasa penasaran, saya pun memberanikan diri untuk keluar. Senter sana sini gak ada apapun, hanya ada gelap. Lagi pula tenda rombongan lain tuh gelap, menandakan kalau mereka sudah tidur. Lagi-lagi cek pasak dan tali, dan semuanya normal. Lagi pula, andaikan itu suara flysheet, mana mungkin suaranya seperti nyentuh tanah. Aduh, saya kembali masuk tenda, mencoba menjamkan mata dan tetap gak bisa. Lagi-lagi suara kaki itu terdengar. Kali ini agak cepat, bahkan seperti dihentak-hentakkan ke tanah. Saya berusaha cuek saat itu. Tak terasa jam menunjukkan pas di angka 12. Lama-kelamaan gangguannya bertambah juga. Kali ini ditambah seperti ada yang memainkan sekop, ditancap-tancapkan ke tanah berulang-ulang. Suaranya terdengar acak, kadang di teras, kadang juga di arah kaki hingga dekat kepala. Apes bener saya malam itu. Saya masih berusaha memaksakan diri untuk tidur. Waktu saat itu berjalan begitu lambat. Gangguan terus berlangsung dan saya mencoba untuk cuek. Sebenarnya mulut nih udah nguap beberapa kali. Mata terasa lelah. Tapi ketika mencoba untuk merem, semua gangguannya tambah parah. Rasanya kalau merem itu gak bisa bayangin selain sosok cewek itu. Di luar berasa rame karena langkah kaki dan skop itu. Pengen nangis nih gak bisa. Saya cuma bisa beristighfar dan berucap doa sebisa mungkin. Lihat jam ternyata udah jam 1. Saya mendengar rombongan tenda yang agak jauh sudah bangun karena terdengar orang yang sedang ngobrol. Agak sedikit lega, ternyata saya gak melek sendirian.
Walaupun agak jauh, akhirnya saya coba untuk memaksakan sebisa mungkin untuk tidur. Namun bukannya bisa tidur, gangguan malah tambah parah. Saya hampir bisa tidur, rasanya udah hampir masuk ke dalam alam mimpi. Outer tenda kami seperti ada yang memukul. Pada saat itu saya benar-benar ngerasa down dan panik. Saya coba untuk bangunin teman-teman tapi nggak bisa. Mereka terus saja tidur tanpa ngerasa keganggu. Saya mencoba untuk terus tenang. Tapi hati kecil saya merasakan pengen nyerah menghadapi ini semuanya. Setelah kejadian itu, saya makin gak bisa tidur. Saya nyerahlah. Pokoknya saya mencoba untuk ikhlas untuk terus terbangun di tengah gangguan yang ada di luar. Untung ada HP. Setidaknya ada hiburan. Suara obrolan tenda rombongan lain masih jelas terdengar. Setelah membaca beberapa paragraf e-book, pukul 1 malam, Rohman terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan langsung minum. Mumpung Rohman bangun, saya mau memeriksa keadaan di luar sambil lihat tenda rombongan lain yang suaranya berisik sampai terdengar di tenda kami. Dan ketika saya di luar, tenda rombongan lain itu masih gelap. Itu berarti suara obrolan itu bukan suara obrolan mereka. Saya pun perhatiin dengan seksama asal suara itu. Dan ternyata suara tersebut berasal dari semak-semak di arah kanan kami. Saya langsung masuk ke tenda. Saya gemetar, ketakutan. Suara obrolan tersebut berubah menjadi suara tertawa terbahak-bahak. Saya dan Rohman pun ketakutan. Perlahan-lahan suara obrolan itu pun hilang dan suasana kembali menjadi hening. Rohman bisa kembali tidur, sedangkan saya masih nampak segar. Game di ponsel menjadi pilihan. Dengan segala ketakutan saya coba untuk melawan agar tidak begitu stres. Suara burung berkicau terdengar di atas kami. Aneh, ternyata saat ini sudah jam 2. Ngantuk pun sudah mencapai maksimal, tapi mata terus menolak untuk terpejam. Entah kenapa, saya ngomong sendiri, minta untuk dikasih tidur. Gak apa-apalah, walaupun cuma setengah jam. Saya berucap begitu. Setelah pada saat itu saya minta hal itu, saya benar-benar tidur dan benar-benar hanya setengah jam. Tepat di jam 2, saya bangun dan merasa sudah tidur berjam-jam lamanya. Gak ada rasa capek dan pegel sama sekali. Saya pikir setelah saya tidur, gangguan akan berakhir. Tapi ternyata belum. Cooking set yang ada di teras tenda terdengar jatuh seperti ada yang menendang. Luar biasa kaget saat itu saya. Cepat-cepat buka tenda dan ternyata cooking set masih utuh dan gak berantakan sama sekali. Aneh sekali ini ya. Pikiran saya kembali kacau. Saya tutup tenda dan masuk lagi ke sleeping bag. Setelah kejadian itu gangguan mulai berkurang. Hingga pada jam 2:30 terdengar sosok wanita itu tertawa di belakang tenda kami. Aduh, saya gak tahan. Akhirnya saya bangunin Rohman dan Rahma dengan alasan masak untuk prepare submit. Padahal sebelumnya kita janjian masak sekitar jam 4. Tapi ini karena saya udah gak tahan lagi, saya paksa mereka untuk bangun. Di situ teror malam berakhir. Jam 3 kurang, akhirnya kami mulai memasak. Arya dan Aris bangun beberapa menit setelah kami mulai menyalakan kompor. Nampaknya kejadian aneh pun juga menimpa mereka berdua. Hal ini terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat gelisah. Kami pun akhirnya memasak sarapan untuk summit nanti. Setelah semuanya datang, kami langsung menyantap nasi liwet dan goreng tempe yang dimasak oleh Rohman. Kemudian sekitar jam 3:30 kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju puncak. Terdengar suara langkah rombongan lain yang melewati tenda. Kami pun menyapa dan menawarkan camilan. Nah, kira-kira ada 6-7 rombongan yang melewati tenda kami. Mungkin rombongan itu mendirikan tenda di Sabana 1. Setelah ganti pakaian dan memasukkan segala alat dan logistik yang perlu dibawa, kami pun akhirnya keluar tenda, melakukan peregangan agar badan tidak kaku. Ternyata tenda rombongan lain masih gelap, nampaknya belum bangun. Sekitar jam 4 setelah berdoa, kami pun pergi menuju puncak.
Menuju puncak kami melewati beberapa bukit, naik turun tentunya. Terlihat sorotan lampu pendaki lain yang hampir mencapai puncak. Selama perjalanan, kami gak bertemu rombongan yang mendahului pas kami di tenda tadi. Emang sih, beda setengah jam, mungkin mereka udah jauh. 1 jam perjalanan, fajar mulai nampak. Perlahan-lahan, juga dingin, merbabu mulai kita rasakan. Kami pun istirahat sejenak memandangi langit yang sangat indah saat itu. Tak berselang lama kami pun sampai di puncak merbabu, Puncak Kenteng Songo. Anehnya kami tidak pernah bertemu para pendaki yang melewati tenda kita tadi. Saya cuma berpikir positif aja, mungkin mereka melanjutkan perjalanan ke Puncak Syarif. Ya mungkin saja kan. Kami pun akhirnya memasak air panas dan menyantap camilan yang kami bawa sambil foto-foto. Kemudian lautan awan merbabu yang sangat indah itu bisa kita nikmati. Dalam hati tak sia-sia diganggu semalaman untuk hal seindah ini. Tak lama rombongan tenda tetangga datang. Setelah ngopi dan makan camilan, kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Syarif. Trek lumayan cukup terjal, hampir 1 jam kami pun sampai. Nah, ternyata di sana juga sepi, tidak ada siapapun kecuali kami. Lantas kemana rombongan tadi ya? Sekitar jam 9 kami memutuskan untuk kembali turun ke tenda, kembali melewati Puncak Kenteng Songo dan bertemu beberapa rombongan pendaki lain. Foto di tugu dan sempat melipir ke puncak triangulasi, kemudian langsung turun menuju tenda. Akhirnya kami sampai di tenda juga. Kurang lebih sekitar jam 11-an. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri dan tidur. Akhirnya kami sampai di tenda sekitar kurang lebih jam 11. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri dan akhirnya kami tidur. Lumayan untuk saya yang semalaman cuma tidur setengah jam. Setengah jam. Ternyata kami tidur lumayan pula saat itu. Tak sadar sudah menunjukkan angka 2. Rama dan Rohman ternyata sudah lebih dahulu bangun untuk mengabadikan beberapa momen. Nah, nih saya langsung berberes dan packing barang-barang dalam tenda. Saya masak sisa logistik yang ada, ngisi tenaga untuk perjalanan turun nanti, dan yang lain packing dan beres-beres tenda. Sekitar jam 3 kurang kami akhirnya makan. Selesai, akhirnya prepare dan bersih-bersih sampah sekitar area camp. Singkat cerita, kami pun turun setelah azan asar. Mungkin sekitar jam 3:30. Estimasi perjalanan dari Sabana 2 ke base camp kurang lebih kira-kira 2 jam dah. Jadi sebelum maghrib kita udah nyampe. Kami pun mulai berjalan menuju Sabana 1. Karena belum terlalu curam, kami pun masih berjalan beriringan. Hingga akhirnya 20 menit kemudian sampai di Sabana 1. Kami memutuskan untuk tidak istirahat dan langsung ke pos 3. Trek mulai curam dan licin. Akhirnya Arya pun menyuruh kami untuk duluan. Saya pun mengiyakan saja. Lagi pula ada beberapa pendaki yang naik kok. Lumayanlah rame. Setengah jam kemudian kami pun sampai di pos 3. Namun Arya belum terlihat juga. Setelah menunggu beberapa saat, kami berempat melihat Arya dari kejauhan. Ia melambaikan tangan dan berteriak agar kita duluan untuk menunggu di pos 2. Pada saat itu sudah hampir jam 5. Langit agak gelap dan mendung. Kami akhirnya turun dan menuju ke pos 2 sambil menunggu Arya. Kurang dari setengah jam kemudian kami sampai. Langit sudah berubah menjadi sangat gelap. Kami duduk di atas rumput untuk menunggu Arya. Suasana yang sangat sepi, hanya ada kami. Saya rasa ini pasti sudah ketemu malam. Nih akhirnya saya suruh teman-teman yang lain untuk pakai headlamp. Azan maghrib terdengar berkumandang. Tak lama dari situ Arya datang dengan muka yang sedikit pucat. Kenapa ini bocah? Ia minta minum dan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami pun mengiyakan. Lagi pula sudah dekat dan treknya hanya turun kok. Arya hanya diam. Saya coba untuk tanya, dia hanya geleng-geleng. Mungkin saja kecapean. 15 menit kemudian kami menggunakan headlamp dan turun. Kali ini saya dan Rama sepakat untuk atur posisi. Tidak boleh ada yang terpisah. Saya di depan dan Rama paling belakang.
Saya menyusul untuk mengatur posisi karena sudah merasakan hal yang saya rasa cukup aneh. Bagian punggung dan leher saya tiba-tiba panas. Badan serasa kaku. Akhirnya saya minta Rama untuk nepuk dan baca doa. Lalu semuanya hilang seketika. Badan saya kembali normal seperti semula. Kami mulai berjalan lagi menuju pos 1. Semua tidak berjarak jauh sih. Saya sebagai pembuka jalan karena headlamp yang saya pakai ini cukup terang. Baru 5 menit kita turun, lagi-lagi Arya minta break. Dia duduk lalu muntah-muntah. Kami mulai panik saat itu. Kenapa ini? Ada apa? Cobaan apa lagi ini? Pertanyaan itu sering muter-muter di kepala. Setelah melihat Arya muntah-muntah, saya mengeluarkan obat thermal blanket karena takutnya ia gejala hipo. Rebus air untuk dicampur tolak angin biar badannya anget. Kami pun memutuskan untuk break. Saya langsung cari tempat yang landai agar bisa istirahat dengan nyaman. 15 menit berlalu, Arya mengucapkan sepatah kata, "Semangat." Seketika ia langsung berdiri dan ingin bergegas pergi. Aneh, Arya yang tadinya lemas dan pucat kini berubah drastis. Kami pun berjalan kembali. Saya masih tetap di depan untuk membuka jalan. Perjalanan dari pos 2 dan pos 1 ini merupakan hutan yang amat sangat lebat. Dengan jalan setapak dan tak terlalu lebar ini, kiri jurang dan kanan pepohonan lebat. Rasanya banyak yang mengawasi. Saya ngerasa banyak mata di arah kegelapan yang jauh di sana melihat kami. Sebelum melewati pos Simpang Macan, Roman minta break untuk minum. Akhirnya kami berhenti karena saya ada di depan. Saya coba untuk senterin ke arah depan, tepat ke arah hutan. Ketika saya senterin, nih bener nih, saya lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Nih lagi-lagi saya kira itu hanya cahaya bulan. Tapi perlahan-lahan bayangan putih itu berpindah ke pohon yang lain. Set. Perlahan saya perhatiin dan ternyata iya, itu adalah pocong. Beneran, itu adalah pocong. Mukanya gak jelas sih, karena jaraknya lumayan jauh. Saya pun akhirnya kaget dan langsung teriak meminta mereka untuk cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Badan saya mendadak gemetar, jantungku berdetuk, dan tentu tak lama dari situ pos Simpang Macan terlihat. Arya minta break sebentar. Saya iakan saja nih, asal jangan terlalu lama. Pikiran saya semakin kacau saat itu. Mikirin pocong, mikirin Arya, dan juga perjalanan yang sudah cukup gelap ini. Tak berselang lama, kami pun pergi meninggalkan pos Macan. Sepanjang jalan hanya ada suara burung dan daun. Kami terus berjalan. Sesekali kami break. Mungkin sudah habis nih energi. Akhirnya saya merasakan hal yang ganjil untuk kesekian kalinya. Di depan ada percabangan jalan. Padahal ini jelas nih, ketika naik gak ada loh. Saya ini bingung memilih jalan yang mana. Kami sempat berhenti untuk berdiskusi. Akhirnya kita pilih ke arah kanan. Karena kami berpikir jurang ada di sebelah kiri. Belum ada pikiran negatif apapun saat itu. Saya coba untuk berpikir jernih dan menghibur diri sendiri. Dan akhirnya kita masih tetap memilih ke arah kanan. Semuanya berjalan seperti tidak ada apa-apa saat itu. Kami sepanjang perjalanan terus mengobrol agar suasana menjadi hangat. Saya cek nih, udah jam 7. Saya berpikir karena belum terlalu malam, jadi tidak mesti terburu-buru untuk mencapai base camp. Singkat cerita, saya ngerasa ada yang ganjal. Saya ngerasa hampir 1 jam, tapi anehnya nih gak sampai-sampai. Padahal nih, kalau di logika, naik dari pos 1 ke Simpang Macan itu kurang lebih 1 jam. Untuk memastikan, saya ambil tali, prusik, dan nandain dahan pohonnya. Setelah itu, saya lanjut jalan. Saya ingat benar ketika nandain masih sekitar jam 8 kurang. Tapi anehnya, jam saya balik lagi ke jam 7. Ketika saya tanya ke teman-teman, jam mereka pun sama, jam 7. Awalnya saya mikir ini mungkin salah lihat. Tapi ternyata ketika saya jalan lagi, saya nemuin pohon yang ada tali prusiknya. Aneh, bener-bener aneh. Dan bener-bener tali yang saya tandain ke pohon ini bener, itu adalah tali saya. Saya bener-bener kaget saat itu. Tapi saya coba untuk pendam sendiri. Saya takut untuk cerita sama teman-teman. Saya mencoba berdoa dan meminta perlindungan.
Kami pun lanjut selang 15 menit. Saya coba absen teman-teman yang lain dan berhitung, memastikan kalau semuanya dalam keadaan baik. Saya ulang sampai 2 kali dan memang masih nyaut semuanya. Saya merasa aman. Tak lama, saya berhitung. Rama minta rolling posisi. Dia minta untuk saya jaga di belakang. Saya tanya kenapa. Dia cuma geleng-geleng kepala. Ya udah deh, oke. Saya pun di belakang dan berjalan agak sejajar dengan Aris. Kami ngobrol berdua dengan perasaan saya yang gak karuan. Saya cek kembali jam. Ternyata saat itu sudah jam 8. Berarti ini sudah hampir 1 jam. Pos 1 masih belum terlihat. Saya mulai ngerasa paling gelisah saat itu. Saya terus berjalan dengan pikiran yang amat sangat kacau. Dan lagi, saya ngelewatin pohon yang saya tandain lagi. Break, saya minta break. Saat itu, pikiran sudah makin kacau. Rama malah minta untuk cepat-cepat berdiri. Kalau mau istirahat jangan di sini. Dengan nada tinggi, dia teriak. Rama pun memaksa kami untuk lanjut berjalan. Jika cari tempat yang aman dong. Dengan berjalan agak cepat, Rama akhirnya berhenti mematung. Saya penasaran. Saya tanya Rama ketika saya senter ke depan. Ternyata itu jurang. Kita benar-benar ada di tepi jurang. Akhirnya kami pun panik karena lari ke atas menghindari jurang. Andai kami terus berjalan, mungkin kami akan terperosok ke dalam jurang itu. Kemudian setelah mendapat tempat yang aman, kami pun akhirnya break sebentar. Kami sepakat kalau kami benar-benar tersesat. Kami berdoa dan minta perlindungan lagi-lagi kepada Yang Maha Kuasa. Belum selesai kami berdoa, terdengar rintihan tangis perempuan. Itu tepat ada di atas kepala kami. Kami saling bertatapan. Ketika kami mulai menoleh ke atas, benar, ternyata ada sosok perempuan bergelantung terbalik dengan wajahnya yang hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Kami lari ketakutan saat itu. Saya dan Rama coba menenangkan. Saya dan Rama sepakat untuk berhenti dan berdoa. Kali ini Rama memimpin dengan berbagai doa yang ia paham. Saya pun sempat meminta perlindungan dan bantuan untuk bisa terlepas dari gangguan ini. Saya cek nih, jam sudah menunjukkan 9 malam. Kami jalan beriringan, sejajar, tak ada yang paling depan dan juga tak ada yang paling belakang. Selama perjalanan, kami mengalami gangguan yang amat sangat parah. Mulai dari tertawa, dilempar pasir, dan juga ditampak sosok yang menyeramkan. Rama dan saya tetap mencoba untuk cuek. Saya terus berdoa dan berdoa, hingga akhirnya lagi-lagi kami bertemu dengan pohon yang pernah saya tandain sebelumnya. Sial, benar-benar sial kali ini. Saya benar-benar pasrah saat itu. Kami minta maaf dan terus berdoa agar bisa keluar dari hutan ini. Entah kenapa juga, di situ saya berpikir untuk masuk ke dalam semak-semak dekat pohon yang saya tandain tadi. Ketika saya masuk, ternyata ada jalan setapak kecil. Ketika kami susuri, tak lama, ternyata itu pos 1. Akhirnya kami sampai di pos 1. Lega juga akhirnya sampai. Kami akhirnya memutuskan untuk istirahat. 5 menit kami duduk, kami putuskan untuk jalan kembali. Nah, sekarang kami diiringi oleh suara-suara monyet di tengah hutan. Entah kenapa, saya ngerasa kembali bersemangat. Semua berjalan lancar, tak ada gangguan sama sekali. Akhirnya dalam persimpangan menuju base camp, terlihat kami pun bergegas. Ternyata di pos pendaftaran sudah tidak ada orang. Akhirnya kami melipir ke warung yang masih buka. Kira-kira saat itu sudah jam 11 malam. Karena melihat kami yang sudah gak karuan itu, ibu pemilik warung ternyata menawarkan kami untuk mandi. Kami pun mengiyakan. Lumayanlah, biar gak begitu bau-bau banget. Setelah mandi dan bersih, kami pun memesan mie dan kopi. Kami bercerita satu sama yang lain. Menurut pengakuan Aris, ternyata ia juga merasakan gangguan yang di tenda. Dia merasa kalau tenda yang ia tempati itu terasa digoyang-goyang dan dipukul-pukul. Kemudian ia mendengar suara geraman dari arah kanan semak. Lain hal dengan Arya, teman setenda Aris. Kata Arya ini merasa kalau sempat erep-erep atau ketindihan.
Ia merasa berteriak tapi suaranya ini tak keluar. Selain itu, Arya merasa kalau ada yang memainkan trash bag. Roman pun ikut bercerita, sepanjang malam sebenarnya ia tidak bisa tidur. Ia merasa kalau di luar seperti ada yang manggil-manggil namanya. Selain itu, ia juga merasa ada bayangan hitam besar keluar dari tenda. Bayangan hitam besar dari luar tenda. Nah, ini di balik diamnya Rama, ternyata ia juga punya segudang cerita. Dari awal mula pendakian, sebenarnya ia merasa sudah tidak enak. Sebelum pos 2 misalnya, dia melihat nenek sedang berdiri dengan tatapan kosong. Pada saat di tenda, ia juga merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan, sebenarnya ia juga tidak tidur terlalu pulas. Ia merasa kalau kakinya sakit seperti ada yang duduk di atas kakinya. Rama pun berkata bahwa entah itu ilusi atau mimpi belaka. Dia juga kembali bertemu dengan nenek-nenek tersebut dan ia meminta izin untuk beristirahat di area itu. Namun nenek itu tak kunjung menjawab hingga akhirnya nenek itu menghilang dan tertawa melengking dengan keras. Mungkin teman-teman bisa ngerasain ya. Mendengar Rama bertemu dengan nenek, saya pun akhirnya bertanya karakteristiknya seperti apa nenek itu. Ternyata saya dan Rama bertemu dengan sosok yang sama. Kemudian Rama melanjutkan ceritanya. Ketika saat jalan turun, dia meminta untuk rolling ke depan, bukan tanpa alasan, karena dia paling belakang. Pada saat berhitung, harusnya dia menjadi orang terakhir atau kelima. Namun ketika ia teriak 5, di belakangnya pun ada yang mengikut hitungan 6. Ia pun memastikan lagi ketika berhitung kedua. Pada saat ia teriak 5, kemudian ada yang mengikuti ke 6. Rama mengatakan kalau suara itu seperti suara perempuan anak-anak. Tibalah giliran saya bercerita. Saya bercerita apa yang saya alami di atas. Tak lama berselang, ibu-ibu dari warung itu bertanya kepada kami, kenapa kami sampai di bawah larut malam. Kemudian saya pun menceritakan dengan singkat bahwa kami tersesat. Ibu pun sedikit kaget. Dia pun bertanya-tanya, berapa jumlah kami dan naik hari apa? Saya menjawab 5 dan naik hari Kamis atau malam Jumat. Si ibu itu geleng-geleng kepala. Dia bercerita kalau jumlah pendaki ganjil dan naik malam Jumat itu rawan diganggu. Pantas saja, seperti apa yang diucapkan Mas Andri, kami pun diganggu. Sebenarnya kami di sini tuh mencoba evaluasi diri. Kami merasa kalau kami memang kurang sopan karena bercanda yang berlebihan. Ibu warung itu kemudian menawarkan kepada kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, kami pun setuju. Ternyata di dalam cukup ramai. Ada beberapa rombongan yang akan mendaki keesok harinya. Karena badan sudah kelelahan, kami pun tertidur lelap. Singkat cerita, kami bangun tepat di jam 8. Beberapa rombongan pendaki sudah ramai yang bersiap untuk mendaki. Saya kemudian mencoba menghubungi Mas Andri untuk diantar ke terminal Boyolali. Namun ternyata di sana sinyal sangat sulit. Setelah mencari-cari, sekitar 10 menit kemudian saya bertemu Mas Andri. Beliau baru beres mengantarkan rombongan pendaki. Saya pun meminta untuk diantarkan ke terminal. Namun ternyata bis menuju Bandung ada sekitar jam 5. Karena masih lama, kami diajak Mas Andri untuk ikut ke rumahnya. Kami pun mengiyakan saja. Setelah pamit ke ibu warung dan lapor ke base camp, kami akhirnya memutuskan untuk turun. Mas Andri pun bertanya kenapa kami terlambat turun, dan sebenarnya beliau sudah standby dari kemarin sore untuk menjemput kami. Namun ditunggu sampai maghrib ternyata nggak kunjung datang. Saya pun bercerita kalau kami mengalami gangguan. Jawab Mas Andri sama seperti apa yang dikatakan ibu warung itu. Beliau mengatakan kalau kami memang lagi apes. Setelah sampai di rumahnya, kami pun istirahat, ngobrol, ngalor ngidul gak jelas. Singkat cerita, kami pun akhirnya diantar menuju terminal. Tak lama kemudian kami sampai di terminal. Kami langsung mengambil barang-barang di bagasi, lalu kemudian pamit ke Mas Andri. Namun ada hal yang aneh. Mas Andri menitipkan pesan, kalau terjadi hal yang ganjil lagi, saya mesti mandi kembang dan minta dinetralisir. Saya pun mengiyakan.
Kami langsung beli tiket dan menuju ke bis. Kami menyempatkan diri untuk makan soto di depan loket bis itu. Tak lama kemudian, selesai makan, bis datang dan kami langsung naik. Bis yang kami tumpangi ini berbanding terbalik dengan pada kami berangkat. Bisnya nampak tua dan tidak terurus, padahal kami membeli tiket dengan tiket bis yang harganya sama. Ya sudahlah, tak jadi masalah, yang penting bisa untuk tidur. Tak lama kami pun tidur satu persatu. Singkat cerita, saya pun terbangun dan ternyata bis sudah di daerah Jawa Barat. Saya memutuskan untuk tidur lagi karena badan memang udah amat sangat lemes. Ketika tidur, saya mimpi bertemu dengan nenek-nenek itu lagi dengan ciri-ciri yang sama. Di dalam mimpi dia hanya tertawa sambil melotot. Saya pun bertanya, "Kenapa, Nek? Apa yang salah dari kami? Mengapa hanya saya yang diteror semalaman?" Kemudian ia berhenti tertawa, lalu menggelengkan kepalanya. Perlahan ia mulai menjawab. Nenek tersebut mengatakan kalau kami sudah tidak sopan. Kami mengganggu penunggu yang ada di sana. Kami melakukan kesalahan yang fatal dengan mengotori areanya. Kenapa cuma saya? Dia menjawab, karena penunggu di sana suka dengan aura yang saya punya. Nenek tersebut kemudian menghilang dan saya terbangun dari tidur. Keringat dingin bercucuran. Akhirnya saya minum. Saya matiin musik di handset. Tak lama ada yang berbisik, "Kau sudah aku peringatkan." Suara tersebut jelas-jelas saya dengarkan. Dalam hati saya berdoa sebisanya. Saya pun akhirnya nggak bisa tidur. Saya terus-terusan merenung dan meminta maaf. Kalau emang ada kesalahan, saya minta maaf. Namun akhirnya saya tertidur juga saat itu. Singkat cerita, kami sampai di Bandung. Aris akhirnya turun duluan, disusul Arya, kemudian Rohman, Rama dan saya satu kosan. Jadi kami sampai paling terakhir. Setelah sampai, saya pun langsung masuk kamar. Rama di kamar mandi untuk membersihkan. Kondisi kosan saat itu sepi. Tumben biasanya ramai 24 jam. Ketika saya baru melangkah untuk masuk ke kamar, saya pun tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Badan langsung kaku dan dingin. Saya coba teriak tapi juga gak keluar suaranya. Saya berharap Rama melihat saya saat itu jatuh. Saya pun seperti tertidur, lelap, dan gak tahu apa yang terjadi. Gak bisa ngelihat apapun. Tiba-tiba saya ngelihat cahaya di depan. Saya coba untuk menggapainya. Cahaya itu semakin jauh. Saya terus lari dan lari, hingga akhirnya saya berhasil mencapai cahaya itu. Seketika saya bangun dan di samping sudah ada Rama. Ketika saya bangun, dia pun menggerutu kesel. Katanya, "Ngapain kamu tidur di depan pintu?" Menurut pengakuan Rama, ketika saya diseret masuk ke kamar, badan saya enteng banget. Katanya saya juga ngigau, pengen pulang gitu. Karena hal itu makanya Rama gak langsung tidur. Saya pun memutuskan untuk ganti baju dan membersihkan diri. Setelah itu akhirnya saya bisa tidur. Singkat cerita, karena saya tidur sendiri dan kondisi kosan juga rame, sekitar jam 10 saya matiin lampu TV menuju tidur. Ketika saya hampir masuk ke alam tidur, tiba-tiba persis di samping ada yang berbisik, "Jangan tidur, Mas. Jangan tidur." Sontak saat itu aku kaget dan duduk kembali. Saya coba anggap itu sebagai ilusi saja karena emang di lorong atas masih ramai banyak orang kok. Saya dengar mereka lagi ngobrol. Saya pun bengong memandang langit-langit. Saya bilang dalam hati, kalau ini memang gangguannya, saya minta tolong nyalain TV dan lampunya. Akhirnya lampu dan TV tiba-tiba nyala. Saya langsung lari, ngungsi ke kamar teman. Dia cuma tawa-tawa ketika dia ngerti kalau saya cerita habis diganggu. Masa takut sama beginian? Gayanya so idi. Saya cerita kalau ini bukan biasa. Ini beda, energinya parah. Saya benar-benar ketakutan saat itu. Benar, beberapa hari kemudian saya terus-terusan diganggu. Akhirnya saya mutusin untuk pulang kampung, ketemu sama om saya yang ngerti hal-hal yang beginian. Saya langsung dibawa ke guru spiritualnya. Dan emang kenal juga nih saya. Sebut saja Kang Iwa. Kang Iwa kemudian nanya-nanya kenapa saya bisa seperti ini. Saya pun cerita sedetail-detailnya tentang apa yang saya lalui.
Seperti apa yang dikatakan Mas Andri, saya pun disuruh untuk mandi kembang. Setelah itu saya disuruh untuk minum kopi hitam pahit setengah gelas. Kemudian sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bungaan dan sajen. Anehnya, kopi yang setengah itu tiba-tiba habis seperti ada yang minum. Saya pun bengong lihatnya. Kang Iwa kemudian meminta saya untuk membaca amalan-amalan yang diberikannya. Setelah membaca amalan itu, badan saya langsung seperti terbakar. Saya teriak sekencang-kencangnya. Kemudian Kang Iwa mengusap leher saya. Ia pun membacakan doa. 10 menit berlalu. Akhirnya saya kembali normal. Tapi badan saat itu lemes banget. Untuk berdiri saja sepertinya susah. Kang Iwa menjelaskan kenapa saya bisa seperti ini. Karena ada penunggu yang merasa tertarik dengan aura yang kamu punya. Ia pun menambahkan kalau saya tersesat karena perilaku teman-teman saya yang tentunya kurang sopan itu. Setelah dari tempat Kang Iwa, tubuh saya berasa normal kembali. Akhir teror yang selama ini saya alami berakhir sudah. Keadaan menjadi normal dan ini bisa bahan evaluasi saya untuk berbenah. Dan selalu ingat kalau kita itu hidup bukan untuk diri sendiri. Maka dari situ, seperti yang saya tulis di awal, cerita ini bertujuan sebagai pengingat saya, khususnya ya, jika ingin berpergian kemanapun harus sopan dan santun. Sebagai tamu, kita memang harus menghargai segala sesuatu kearifan lokal yang ada di sana. Dan tentu terakhir, sebagai penutup, semoga tulisan ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian semuanya. Terima kasih kepada yang telah setia menunggu dan juga membaca tulisan dari @efekkiranti. Linknya ada di deskripsi, jadi buat teman-teman bisa dilihat tulisan lainnya. Cerita ini sudah selesai, semoga bisa diambil hikmahnya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih, jangan lupa komentar dan sisipkan asal kota kalian. Terima kasih, sampai jumpa.